Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar kalian hari ini? Semoga dimanapun kalian berada selalu dalam keadaan sehat walafiat. Dan jangan lupa untuk tetap mematuhi protokol kesehatan. Hari ini kalian akan belajar bersama Bu Robiati Fauziah atau biasanya dipanggil Bu Yusi. Bu Yusi mengajar di SD Negeri 1 Kedung Pring, Kecamatan Kedung Pring, Kabupaten Lamongan. Namun, sebelum kita mulai pelajaran, hendaknya kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan belajar materi kelas 4, tema 8 daerah tempat tinggalku, subtema 1 lingkungan tempat tinggalku, pembelajaran 3 atau yang di buku tematik kalian ada di halaman 22. Adapun tujuan pembelajaran hari ini adalah sebagai berikut. Hai teman-teman, namaku Dayu. Aku dan keluargaku berasal dari Bali. Saat di Bali, aku tinggal di daerah Tabanan. Bagaimana kondisi lingkungan tempat tinggalku? Ayo kita cari tahu. Tahukah kalian, Provinsi Bali sangatlah terkenal di luar negeri sebagai ikon pariwisata Indonesia. Bali merupakan provinsi yang memiliki 8 wilayah kabupaten dan 1 wilayah kota madya. Tabanan merupakan salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Bali. Wilayahnya didominasi oleh daerah pegunungan dan daerah pantai. Di Kabupaten Tabanan terkenal sebagai penghasil beras dan sayuran. Mayoritas penduduk Kabupaten Tabanan bermata pencaharian sebagai petani untuk yang tinggal di daerah pegunungan dan bermata pencaharian sebagai nelayan untuk yang tinggal di daerah pantai. Keadaan alam suatu tempat akan mempengaruhi mata pencaharian penduduknya. Mata pencaharian penduduk di suatu daerah tentu akan berbeda dengan daerah yang lainnya, menyesuaikan dengan kondisi alam dan lingkungannya. Penduduk di daerah pantai bermata pencaharian sebagai nelayan, petani tambak, pedagang, petani garam, dan perajin. Penduduk di daerah dataran rendah bermata pencaharian sebagai buruh, petani, pedagang, dan peternak. Sedangkan penduduk di daerah dataran tinggi bermata pencaharian sebagai petani, peternak, pedagang, dan pekerja kebun, seperti perkebunan teh, kopi, dan cengkeh. Mata pencaharian penduduk yang berbeda sesuai dengan daerah tempat tinggalnya tersebut adalah bertujuan untuk memudahkan penduduk untuk melakukan pekerjaan dan memaksimalkan hasil usahanya. Masyarakat yang tinggal di daerah pedesaan mayoritas bekerja sebagai petani. Mengapa demikian? Di daerah pedesaan masih banyak sekali terdapat lahan yang kosong. Di samping itu, kondisi alam dan lingkungan yang masih asri juga sangat cocok untuk dijadikan sebagai lahan pertanian. Begitu pula sebaliknya, daerah perkotaan. Di daerah perkotaan, iklim dan lingkungannya sudah banyak yang tercemar dan minimnya lahan kosong. Hal tersebutlah yang membuat masyarakat di daerah perkotaan banyak bekerja sebagai pekerja pabrik, penyedia jasa, perniagaan, dan lain sebagainya. Kalau di daerah tempat tinggal kalian, termasuk yang mana? Pernahkah kalian pergi ke daerah yang lain yang berbeda dengan kondisi lingkungan yang ada di daerah kalian? Kalau Dayu saat libur sekolah bersama keluarganya pergi ke rumah neneknya yang berada di Kabupaten Tabanan, dekat dengan Bukit Catu. Ada yang tahu tentang Bukit Catu? Yuk kita simak cerita tentang asal mula Bukit Catu yang diceritakan oleh nenek Dayu. Asal mula Bukit Catu. Di pedalaman Pulau Bali terdapat sebuah desa yang subur. Di sana tinggal sepasang suami istri. Mereka bekerja sebagai petani. Menjelang musim panen, si suami berkata pada istrinya,
Jika nanti hasil panen kita melimpah, buatlah tumpeng nasi yang besar. Kemudian undanglah tetangga untuk makan bersama." Istrinya pun setuju. Kedua suami istri itu pun berharap panen mereka melimpah. Tak lama kemudian, harapan mereka terkabul. Si istri menyiapkan tumpeng nasi dan mengundang seluruh penduduk desa untuk makan bersama. Menjelang musim panen berikutnya, si suami berkata lagi pada istrinya, "Semoga panen kita lebih banyak lagi. Kalau bisa 3 kali lipat dari sebelumnya. Jika harapanku terkabul, buatkanlah 3 tumpeng nasi yang lebih besar dari sebelumnya." Kemudian si istri membuat 3 tumpeng dan mengundang seluruh penduduk desa untuk berpesta kembali. Beberapa hari kemudian, si suami pergi ke sawah. Dalam perjalanan, ia melihat seonggok tanah yang berbentuk seperti catu. Catu adalah alat penakar nasi yang terbuat dari tempurung kelapa. Aneh sekali. Sepertinya kemarin gundukan tanah ini tidak ada, gumam si suami. Setelah pulang dari ladang, ia bercerita kepada istrinya. Kemudian ia mengajukan usul kepada istrinya. "Istriku, bagaimana kalau kita membuat beberapa catu nasi? Siapa tahu kalau kita membuatnya, hasil panen kita akan semakin melimpah." Sejak saat itu, si istri rajin membuat catu nasi. Setiap catu nasi yang dibuatnya, ia niatkan untuk menambah hasil panennya. Namun, ada keanehan yang terjadi. Setiap pergi ke sawah, onggokan tanah yang ia temukan sebelumnya semakin membesar. Rupanya, setiap si istri membuat catu nasi, saat itu pula onggokan tanah semakin membesar. Sepasang suami istri itu pun tak menyadarinya. Bahkan si istri membuat catu nasi yang lebih besar setiap harinya. Lama-kelamaan, onggokan tanah itu berubah menjadi sebuah bukit. Setelah si petani dan istrinya berhenti membuat catu nasi, onggokan tanah itu pun juga berhenti membesar. Sejak saat itu, onggokan tanah itu disebut dengan Bukit Catu. Dalam cerita asal mula Bukit Catu yang diceritakan oleh Nenek Dayu, terdapat 3 tokoh utama. Yang pertama adalah suami, yang kedua adalah istri, dan yang ketiga adalah penduduk desa. Apakah kalian tahu apa yang dimaksud dengan tokoh? Tokoh yaitu pelaku di dalam cerita. Di dalam sebuah cerita, tokoh berfungsi sebagai pembawa cerita, sebagai penyampai pesan atau amanat yang ingin disampaikan oleh penulis dalam cerita. Lalu, apakah amanat atau pesan moral yang ingin disampaikan pengarang dalam cerita asal mula Bukit Catu tadi? Amanat dan pesan yang ingin disampaikan oleh pengarang dalam cerita tersebut adalah sebagai manusia, kita tidak boleh berperilaku tamak atau serakah. Tidak boleh juga untuk bersikap sombong, selalu menginginkan yang lebih dan tidak bersyukur dengan apa yang sudah kita miliki. Dayu sangat senang mendengar cerita asal mula Bukit Catu yang diceritakan oleh neneknya. Saat nenek bercerita, semua anggota keluarganya berkumpul. Perhatikan foto keluarga Dayu yang sedang berkumpul tersebut. Dalam keluarga Dayu banyak terdapat keberagaman. Coba sebutkan, ada keberagaman apa saja yang terdapat dalam foto tersebut? Ternyata terdapat keberagaman jenis kelamin, keberagaman jenis rambut, keberagaman tinggi badan. Keberagaman pada manusia berarti perbedaan yang dimiliki oleh setiap individu atau masing-masing orang. Perbedaan pada setiap individu atau pada masing-masing diri kita itu ada karena kita sebagai manusia diciptakan dengan ciri khasnya masing-masing. Kita harus banyak bersyukur dengan apa yang sudah kita miliki dan apa yang telah Tuhan berikan kepada kita.
Bagaimana anak-anak? Apakah sudah banyak materi yang kalian pelajari bersama Bu Yusi hari ini? Untuk lebih memahami materi yang kita pelajari hari ini, tugas kalian hari ini adalah untuk tugas yang pertama, amatilah keberagaman yang ada pada keluargamu. Lalu, tulislah apa saja perbedaan yang dimiliki oleh keluargamu. Tulis dalam bentuk tabel seperti ini ya. Untuk tugas yang kedua, lakukan wawancara pada salah satu keluargamu dan tanyakan pada mereka tentang salah satu cerita daerah yang ada di daerah tempat tinggalmu. Tulislah di buku tugas dengan menggunakan bahasamu sendiri. Oke, sudah paham dengan tugasnya? Terima kasih anak-anak untuk hari ini. Semoga apa yang sudah kita pelajari bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf jika Bu Yusi ada salah ya. Kita tutup pelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai bertemu lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.